Setiap kos pasti memiliki peraturannya sendiri. Namun kos Raka yang ditempati ini memiliki satu peraturan yang sangat aneh. Jangan pernah mendekati kamar nomor 13 setelah pukul 12 malam. Oke, kembali lagi di kisah mistis. Oke, kisah kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah dari seorang anak muda yang bernama Raka. Jadi kisah Raka ini sudah 2 tahun yang lalu. Raka ini merupakan seseorang perantauan yang berasal dari luar daerah dan bekerja di daerah tertentu. Daerahnya tidak disebutkan. Jadi suatu ketika Raka berkeliling mencari tempat kos atau tempat tinggal. Karena Raka ini merupakan orang baru yang bekerja di sana. Jadi harus ada tempat tinggal sebelum Raka menandatangani kontrak di tempat ia bekerja. Nah, karena budget Raka pas-pasan, jadi Raka harus berusaha lebih keras untuk mencari tempat tinggal atau tempat kos yang relatif murah atau menyesuaikan dengan isi dari kantongnya Raka. Nah, setelah berkeliling seharian penuh, akhirnya Raka menemukan salah satu kos di ujung jalan, di ujung gang. Kosnya terlihat sederhana, tetapi yang Raka ceritakan, kosnya itu temboknya sudah mulai mengelupas. Tetapi yang bikin menarik adalah meskipun tampilan kosnya sederhana dan terlihat bangunan yang sudah lama, tetapi halaman depan kosnya masih rapi dan bersih. Nah, itu yang membuat Raka tertarik untuk bertanya ke sana, apakah ada kamar kosong atau tidak. Dan Raka pun segera menghampiri tempat kos yang dilihat Raka tersebut. Nah, ketika Raka ke sana, Raka melihat seorang perempuan dan ternyata perempuan itu adalah ibu pemilik kosnya. Jadi ibu pemilik kosnya ini kita sebut saja namanya Bu Ratih. Jadi Bu Ratih ini menyambut Raka dengan sangat ramah. Nah, ketika Raka bertanya tentang kamar kos yang kosong dan niatnya untuk mencari kos-kosan dengan budget minim, Bu Ratih pun dengan simpel menjawab kamarnya ada dan tinggal satu. Nah, di sana Raka pun senang sekali karena Raka sudah menemukan yang sesuai dengan budgetnya. Dan Raka pun hanya mengangguk di sana menyaut jawaban dari Ibu Ratih. Nah, kemudian Ibu Ratih pun mengajak Raka untuk mencari kamarnya yang akan ditempati oleh Raka. Nah, di tengah perjalanan, pandangan Raka pun tertuju pada kamar di ujung lorong yang di atas pintunya tertuliskan angka 13. Raka pun menceritakan kenapa pandangannya tertuju pada kamar tersebut, karena kamar tersebut pintunya merupakan pintu yang baru yang terlihat berbeda sekali dengan pintu-pintu kamar lainnya. Nah, di sana pun Raka bertanya kepada Ibu Ratih, "Bu, apakah kamar itu kosong?" tanya Raka. Ibu Ratih pun spontan berhenti melangkah. Kemudian beliau menjawab, "Lupakan saja kamar itu." "Kenapa?" tanya Raka. "Memang tidak pernah disewakan," kata Bu Ratih. Nah, di sana Raka tidak bertanya lagi karena Raka pikir kamar itu mungkin keadaan di dalamnya sedang rusak atau tidak layak untuk dihuni. Malam pertama Raka di kos itu, setengah 1 malam Raka pun terbangun. Tetapi kali ini Raka tidak terbangun karena mimpinya, namun karena Raka mendengar suara ketikan keyboard yang sangat cepat. Tak, 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 tak. Sangat cepat, kata Raka. Dan suara itu terdengar dari kamar nomor 13.
Dan di sana Raka pun penasaran, akhirnya Raka pun keluar. Dan yang dilihat Raka adalah lorong itu sangat gelap dan hanya ada satu lampu yang menyala dengan redup. Tetapi ketikan keyboard itu masih terdengar jelas, tidak berhenti. Dan Raka pun di sana mulai mendekati kamar nomor 13. Ketika Raka melihat di bawah celah pintu, Raka melihat ada sinar lampu yang menyala. Dan Raka pikir kamar tersebut ada yang menempati atau ada yang tinggal di kamar nomor 13. Dan esok harinya di pagi hari Raka langsung bertanya kepada Ibu Ratih mengenai penghuni kamar nomor 13. Dan ketika Raka ingin bertanya kepada Ibu Ratih, dan ternyata di hari itu Ibu Ratih tidak datang ke kos-kosan. Dan Raka pun bertanya kepada penghuni lain di kos-kosan itu. Dan sontak ketika Raka menanyakan penghuni nomor 13, penghuni lain hanya terdiam dan saling tatap satu sama lain. Salah satu orang menjawab dengan pelan, "Kalau malam jangan pernah dengarkan suara apapun dari kamar itu," kata salah satu penghuni di sana. Dan Raka pun hanya mengangguk kebingungan di sana. Dan singkat cerita, malam kedua Raka pun tiba. Ketika pukul 12:47 malam, suara itu kembali terdengar oleh Raka. Namun kali ini suara itu tidak suara keyboard yang sedang mengetik, tetapi suara orang yang sedang mandi. Suara gemericik air yang mengalir dari dalam kamar 13. Lalu terdengar suara orang bersenandung dan Raka pun di sana memberanikan diri untuk mengintip melalui lubang kunci kamarnya. Dan yang dilihat Raka itu gelap sekali, sangat gelap. Tidak terlihat apapun, namun setelah Raka hendak pergi dari sana, suara di dalam kamar 13 sontak berhenti. Sunyi, hening sekali. Lalu terdengar satu kalimat, "Sudah selesai melihatnya?" Raka pun langsung kaget dan ketakutan. Raka pun mundur langsung di sana, bergegas segera menuju ke kamar kosannya. Dan kemudian besok paginya Raka pun bertanya kepada Ibu Ratih. Ibu Ratih pun hanya menjawab, "Dulu memang ada penghuni di sana." Lalu kata Raka, "Tapi itu sudah lama. Terus kenapa kamarnya dikunci?" kata Raka. Dan Ibu Ratih pun di sana tidak menjawab apapun. Ibu Ratih hanya memandangi foto yang berada di ruang tamu. Dan foto itu adalah foto penghuni kos yang sudah lama. Ada belasan foto penghuni kos di sana. Dan salah satunya wajahnya sangat mirip sekali dengan Raka. Dan Raka pun di sana hanya berpikir bahwa itu merupakan suatu kebetulan saja. Dan di malam ketiga, Raka memberanikan diri untuk memasang kamera pengawas di sana, di lorong itu. Raka pun memasang dan memantau keesokan harinya. Karena Raka pikir kalau ada orang yang masuk ataupun keluar dari kamar tersebut, Raka pasti bisa melihat melalui kamera yang dipasang. Jadi rasa penasaran Raka pun pasti akan terbayarkan di sana, pikir Raka. Dan paginya Raka pun melihat hasil rekaman dari kamera yang dipasangnya. Ternyata tidak ada siapapun yang lewat ataupun keluar masuk di sana. Tetapi pukul 1:13 dini hari, pintu kamar 13 terbuka secara pelan sekali. Sangat pelan, tidak ada orang di luar. Namun bayangan menunjukkan ada seseorang
yang sedang berdiri di ambang pintu. Padahal tubuhnya tidak terlihat dan Raka pun menghentikan video di sana. Tangan Raka pun gemetar melihat video tersebut. Dan malam selanjutnya Raka pun tidak tahan ingin mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam kamar 13 dan siapa sebenarnya penghuni kamar 13. Raka dengan membawa senter perlahan menuju ke kamar 13 dan Raka pun membuka pintu kamar 13 dengan perlahan. Dan anehnya, kamar nomor 13 ternyata tidak terkunci. Padahal selama ini kamar tersebut selalu tertutup dan kamar di dalamnya sangat bersih dan rapi. Di dalam ada meja, kasur, laptop tua, dan kalender. Dan kalender yang dilihat Raka itu pun menunjukkan tahun 2006. Nah, saat Raka akan keluar, laptop yang usang atau laptop lama tersebut hidup dengan sendirinya. Layarnya hitam. Lalu selang beberapa detik, layar itu pun memunculkan satu kalimat, "Kamu terlambat 20 tahun." Tulisan di laptop tersebut. Lampu itu pun langsung padam. Saat lampu itu menyala kembali, Raka tidak lagi berada di kamar yang kosong. Raka berada di ruangan yang sama tetapi penuh dengan penghuni. Penghuni itu dilihatnya sedang tertawa, sedang bercanda, dan sedang bekerja. Dan seolah-olah Raka ini masuk ke dalam masa lalu. Lalu seorang pemuda pun mencoba mendekati Raka, berjalan dengan perlahan, semakin dekat, dan semakin dekat. Akhirnya wajah pemuda itu pun terlihat sangat jelas. Dan syoknya Raka di sana, wajah pemuda ini adalah wajah Raka sendiri. Dan Raka pun membeku di sana ketakutan. Tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Lalu pemuda yang wajahnya Raka sendiri itu pun berkata dengan pelan, "Akhirnya kamu datang. Sekarang aku bisa keluar." Lampunya pun padam kembali. Kemudian Raka pun terbangun di kamarnya sendiri. Dan Raka berpikir itu semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun di atas meja ada foto dari penghuni kos yang lama tersebut. Dan Raka pun mencoba untuk mencari wajah yang mirip dengan Raka. Dan ternyata wajah itu pun sudah tidak ada. Yang ada justru foto kamarnya Raka kosong. Di foto tertulis tangan seseorang. "Jika kamu membaca ini, berarti aku sudah berhasil keluar. Sekarang kamulah penghuni kamar nomor 13." Tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari luar. Tok, 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 tok. Suara Bu Ratih terdengar dari luar. Raka, besok ada penghuni baru. Bisa tolong antar untuk melihat kamar?" Raka pun langsung membuka pintu dan Ibu Ratih di depan pintu tersenyum dan berkata, "Jangan lupa tunjukkan kamar nomor 13." Dan cerita pun berakhir di sana dan ditulis oleh Raka ini. Jadi itu cerita dan kisah yang sangat bisa dikatakan misteri sekali kamar nomor 13 itu. Jadi jika kalian atau teman-teman yang sedang menonton di part ini memiliki kisah atau cerita yang ingin kalian ceritakan di channel ini, silakan kalian kirim cerita atau kisahnya ke email di bawah atau komen di kolom komentar. Kalau kalian suka, like video ini
Dan jangan lupa subscribe dan nantikan part dan episode selanjutnya.